Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Metro Siang edisi hari ini 6 November 2024 bersama saya Marcelina Tumundo. Pemilu serentak sudah di depan mata, tepat 3 minggu lagi atau 21 hari lagi masyarakat Indonesia akan menentukan kepala daerah pilihannya untuk memimpin selama 5 tahun ke depan. Berbagai persiapan terus digenjot oleh para penyelenggara pemilu, seperti oleh Komisi Pemilihan Umum di setiap wilayah yang memastikan tahapan pilkada berjalan lancar dan mengantisipasi sejumlah potensi kerawanan, salah satunya kerawanan bencana. Lantas seperti apa persiapan daerah rawan bencana untuk menyongsong pemilihan serentak? Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio Metro TV, Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nur Azizah. Selamat siang, Bu Azizah. Siang. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, sehat ya. Di tengah persiapan pilkada yang 3 minggu lagi ini kita akan bersama-sama mencoblos kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Bu Azizah, kalau kita bicara soal tema pada hari ini, bagaimana memastikan partisipasi pemilih ini bisa tercapai meskipun ada karakteristik daerah yang mungkin berbeda-beda. Kalau di Kabupaten Pandeglang mungkin salah satu potensi yang diantisipasi adalah soal kerawanan bencana. Bagaimana sebetulnya persiapan KPU Kabupaten Pandeglang sejauh ini, Bu, melihat adanya kerawanan bencana ini? Ya, karena kalau rata-rata bencana di Pandeglang itu yang sangat rutin sekali itu setiap tahun adalah banjirop ya. Karena ini bencananya hampir terjadi setiap tahun, jadi kita sudah waspada sekali. Terutama kalau untuk kepemiluan, kita strateginya menempatkan TPS bukan di lokasi banjir atau genangan air, mungkin di tempat yang agak tinggi. Kemudian juga titik-titik itu kita lakukan sedini mungkin dari titik koordinatnya, karena memang di beberapa wilayah ini kan tidak merata. Dari kecamatan Labuan sampai Sobang, Panimbang itu lumayan garis pantainya cukup jauh juga. Ini rata-rata mereka sudah pada paham kalau untuk di ad hoc kami sudah arahkan penempatan logistik kah, penempatan TPS kah, itu ditempatkan di agak lebih tinggi. Atau kita juga cek bangunan, apakah bangunan gedung, gudang logistik ya, gudang logistik juga harus aman, kemudian juga lokasi TPS juga aman, akses menuju TPS. Karena kadang kan masyarakat malas menuju ke TPS itu karena akses mungkin tergenang, ada becek-becek atau ada banjir, nah itu yang harus kita waspadai. Kalau berbicara dari pengalaman yang terdekat ini kan kita ada Pilpres 2024 Februari lalu, kemudian juga di pemilihan tahun 2019 kemarin, yang mana kalau bicara soal bencana mungkin di akhir tahun 2018 ini juga Pandeglang terdampak bencana yang cukup besar, begitu tsunami di Pandeglang. Bagaimana kemudian KPU ini melakukan proses recovery, Bu, dari adanya rentetan bencana yang membuat pemilu itu bisa tetap terlaksana dengan baik di sana? Ya, karena memang kalau untuk pemilu kan ketika terjadi bencana bisa terjadi mungkin kita penundaan pemilu, kemudian ada pemilu susulan atau pemilu lanjutan. Ya itu kita dilihat dulu kapasitasnya, tingkat kerusakannya seperti apa, kemudian apakah itu berimbas kepada berpindahnya warga ke titik lain, karena memang ini kita konsentrasi terhadap apakah data pemilih, apakah partisipasi ya. Sejauh ini dari pengalaman kami di pemilu 2019 waktu itu lumayan sangat luas sekali, kerusakannya juga cukup luas, kemudian juga berpindahnya warga ke apakah itu ke pindah kampung, pindah desa, itu juga membuat pergerakan di dalam DPT. Karena memang mereka mengungsi ke rumah tetangganya, ke rumah keluarganya, seperti itu. Nah, otomatis kita waktu itu pendataan ulang. Pendataan ulang sampai 3 kali perbaikan waktu itu. Dan juga kemudian Pilkada 2020 juga 10 kecamatan tergenang. Ada yang tergenang maksimal sampai sedada, seleher, ada yang hanya becek-becek saja. Dan kita juga menginstruksikan kepada Badan Ad Hoc untuk melakukan wawar. Wawar itu sosialisasi keliling selama 3 hari maraton waktu itu, bahkan sampai ke camp-camp pengungsian. Kemudian kita cek lagi, kalau memang masih kurang dari 50%,
kita pemberitahuan di musola, ada juga yang keliling mengumumkan kepada warga untuk segera ke TPS untuk memilih. Kita juga tentu bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Pak RT, Pak RW, lurah, desa gitu kan. Mereka juga mempunyai akses yang mudah. Mereka tahu di mana kantong-kantong massa untuk menginformasikan massa itu segera untuk datang ke TPS. Yang jelas KPU tidak mungkin untuk bekerja sendiri ya. Kalau hal partisipasi, hal masyarakat itu tentu pelibatan dari semua elemen masyarakat, baik itu dari unsur pemerintahan, dari paslon juga. Paslon juga melalui timnya bekerja sama dengan kami mendorong masyarakat ke TPS, kemudian dari tokoh-tokoh, dari struktural aparatur pemerintahan, dari Pemdanya semua berjibaku lah kita untuk mensukseskan pemilihan waktu itu. Oke, artinya situasinya memang cukup dinamis begitu ya, dan KPU tentunya dituntut untuk bisa segera bertindak begitu ya melihat situasi terkini di sana. Kalau bicara tadi Bu Aziza menyampaikan masyarakat mungkin kesulitan untuk mengakses sejumlah TPS atau ada akses-akses jalan yang terputus, berpindah tempat juga karena mungkin tempat tinggalnya terdampak bencana sebelumnya. Nah, ini bagaimana KPU memetakan daftar pemilih yang terkini, Bu? Nah, itu kita akurasi lagi, lakukan pendataan karena terdetek kan berpindahnya kemana, apalagi model Sidali saat ini. Sidali saat ini jangankan pindah untuk kabupaten kota lain, pindah RT saja sudah terlihat. Jadi kita hapuskan data di asal, kita aktifkan data yang barunya, di mana dia terdaftar. Tapi itu kan harus berbasis KTP. KTP-nya apakah sudah berpindah atau belum? Kalau saat ini misalkan 2024 pilkada saat ini mereka berpindah di waktu yang sangat minim, itu tidak memungkinkan. Tetapi mudah-mudahan dari pimpinan kami dari KPU RI ada solusi, karena memang kami kan tidak bisa berinovasi ya, kalau dalam hal itu kan ada aturannya. Biasanya KPU RI menurunkan edaran bagi yang wilayah-wilayah terdampak bencana, maka ada strategi lain. Oke, dan sejauh ini bagaimana persentasenya Bu kalau soal pendataan data pemilih, daftar pemilih tetap, apakah ini memang sudah termutakhir secara penuh begitu sejauh ini? Ya, kita tinggal melakukan pendataan di 7 kategori ya untuk DPTB nanti. Semua dengan Sidalih yang versi saat ini sangat mutakhir, sangat akurat penghitungannya. Jadi kami yakinlah kalau memang DPT kami yang sudah yang paling terkini dan termutakhir begitu ya untuk melaksanakan pilkada pada 27 November mendatang. Nah, yang juga menarik Bu Azizah, ketika pilkada serentak ini juga tentunya akan didukung dengan berbagai sistem yang sudah terintegrasi secara online atau secara daring. Ini bagaimana kemudian KPU Kabupaten Pandeglang bisa memanfaatkannya di tengah infrastruktur internet yang sudah tersedia di sana. Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang, dan kami akan lanjutkan perbincangan bagaimana kesiapan Kabupaten Pandeglang, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Bu Azizah, selain tadi kita sudah bahas ya bagaimana KPU sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di tengah adanya kerawanan bencana, tapi Pilkada harus tetap berjalan dengan lancar. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah soal blank spot atau wilayah-wilayah yang mungkin masih belum terjangkau adanya akses internet yang memadai. Bagaimana kemudian strategi dari KPU untuk menyiasati kondisi masih adanya kecamatan yang menjadi blank spot? Kalau ingin mengirim laporan misalnya, mendapatkan informasi termutakhir, itu bagaimana? Sejauh ini kami membekali badan ad hoc kami, semua PPK dan PPS itu anggaran operasional, dan mereka bisa menggunakan anggaran tersebut untuk fasilitasi pekerjaan. Misalkan mereka pasang wifi di kantornya. Hanya saja memang tingkat dari akselerasinya memang tidak rata ya antara di satu sisi dengan sisi lain. Yaitu tergantung dari
posisi mereka geografisnya ada di mana. Nah, kalau untuk pemungutan suara untuk pelaporan apakah Sirekap itu, nah kami juga bekali paket data untuk KPPS, sehingga KPPS bisa capture, kemudian mereka bisa melaporkan langsung dari TPS. Kalau memang masih kesulitan juga, mereka dipaksa untuk menggunakan data pribadi, karena memang kita harus dari TPS tersebut. Beberapa waktu kemarin memang ada beberapa Sirekap yang tidak terupload karena memang situasi sinyal yang sangat buruk ya, tapi kemudian itu diperbaiki di tingkat pleno kecamatan. Jadi kalau sejauh ini kita sudah berusaha. Memang di beberapa kecamatan, di beberapa titik masih kesulitan dan mereka memanfaatkan wifi dari kantor desa. Kantor desa, kemudian kalau untuk membutuhkan akselerasi yang lebih cepat lagi ada di kantor kecamatan. Kita fleksibel saja karena memang kita berkolaborasi dengan pemerintah ya. Apapun bisa kita gunakan kalau memang itu untuk menunjang pekerjaan kita. Kembali lagi tadi kerja kolaboratif, begitu ya dari seluruh stakeholder terkait menyukseskan pilkada serentak. Nah, kita juga tadi hadirkan ada informasi grafis soal bagaimana jumlah DPT ataupun jumlah penduduk di Kabupaten Pandeglang. Ini kalau kita melihat DPT-nya ada 994.226 pemilih begitu ya Bu untuk pilkada serentak tahun ini. Kemudian juga jumlah penduduk di Kabupaten Pandeglang ini ada lebih dari 1,3 juta jiwa. Secara geografis juga cukup beragam begitu ya Bu. Ada yang berbukitan, ada yang juga di pesisir, pantai, persawahan, perdagangan. Nah itu dia. Artinya sangat membutuhkan upaya adaptif dari KPU ataupun juga bagaimana bisa membuka akses bagi distribusi logistik. Nah, sekarang kita bicara soal akses logistik, Bu. Bagaimana di Kabupaten Pandeglang? Dari pengalaman Pilkada 2020, memang distribusi logistik ini sedikit mendapatkan tantangan yang luar biasa. Pemilu 2024 juga kita melakukan distribusi logistik itu di musim hujan. Itu memang cukup menantang. Nah, untuk itu kita harus sedikit menjadi peramal, Mbak. Jadi kita ramal pagi-pagi nih kalau sudah matahari terang kita pede untuk kirim logistik. Tapi kalau sudah mendung-mendung dari subuh hingga pagi matahari kurang begitu bercahaya, kita stop dulu. Karena memang kami pernah mendistribusikan logistik dari gudang itu aman, panas, terik, di tengah jalan ternyata hujan deras. Dan itu sangat sibuk sekali untuk menutupnya itu sampai terjadi kebocoran. Itu 2024 kemarin pemilu ya. Ketika turun di gudang kecamatan di PPK ternyata ada yang terendam. Nah itu kan juga menjadi masalah ketika logistik sudah datang tapi dalam kondisi seperti itu, sehingga kami solusinya kami kirim kotak pengganti waktu itu. Untungnya kan di dalam itu ada pelapis plastik ya, jadi logistik sih aman, hanya kemasannya yang saja yang harus diperbaiki. Untuk 2020 juga kami pengiriman ke satu kecamatan di Patia itu disambut dengan banjir yang lumayan deras. Cukup tinggi permukaan airnya itu, kita dibantu oleh TNI Polri dengan perahu karet. Kemudian juga kita drop di gudang KPU yang di kecamatan. Dari situ warga KPPS itu menjemputnya dengan berjalan kaki karena memang tidak bisa diangkut dengan kendaraan, otomatis berjalan kaki. Dan itu pun juga kita melihat potensi lain, khawatir di dalam air itu kan ada makhluk-makhluk lain. Karena memang kita tidak terlihat, suasana banjir kan air itu berwarna kan, gelap, coklat, ataukah apalah warnanya butek seperti itu, kita tidak tahu potensi lain yang mengancam. Maka kami cukup khawatir kalau memang di tahun ini juga terjadi seperti itu, ya mudah-mudahan kita lebih siap dari unsur pemerintahannya, dari penyelenggaranya, dari pengamanannya nanti untuk melaksanakan distribusi tersebut. Karena memang itu kan dalam pengawasan kepolisian, dalam pengawalan Babin Kapimnas di tingkatan lurah nanti di tingkatan desa. Itu semua kita kerahkan untuk pengamanan logistik. Baik, masih banyak tentunya yang menarik untuk kita bahas terkait kesiapan KPU Kabupaten Pandeglang untuk menyongsong Pilkada serentak pada 27 November nanti. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda. Bu Aziza dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang.
Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Ibu Nunung Nur Azizah. Bu Azizah, banyak sebetulnya ya kesiapan dari KPU Kabupaten Pandeglang yang mana sampai sejauh ini tadi Ibu katakan sudah rampung, tapi tentunya tidak lepas dari berbagai risiko juga, baik untuk mendistribusikan logistik atau ketika nanti melakukan pencoblosan. Bagaimana kemudian KPU Kabupaten Pandeglang ini memastikan semua pihak yang bertugas di rangkaian sebelum atau saat pencoblosan, bahkan saat nanti penghitungan suara ini terproteksi dengan baik, Bu? Ya, itu juga menjadi perhatian kami ya. Dari KPU RI itu sudah menginstruksikan dari sebelum pemilu untuk kami berkoordinasi ke Pemda setempat untuk penjaminan tenaga ad hoc di BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami segera memfollow up itu dan alhamdulillahnya Pemda Pandeglang sangat kooperatif. Sangat kooperatif, dari 2.000 sekian tenaga ad hoc kami itu sudah tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari mulai KPU Sekretariat, PPK Sekretariat, PPS Sekretariat, hingga KPPS, kemudian juga petugas Pantarlih, semua sudah tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan situasi geografis kami yang seperti ini, rawan bencana, kemudian juga pekerjaan berat, beban badan ad hoc ini kan medannya sangat juga beragam, luar biasa, medannya beragam. Jadi kami juga gelisah dengan hal tersebut dan alhamdulillah Pemda ini mensupport, dan di beberapa tahap awal ini sudah ada apakah ini jatuh saat mendirikan TPS, kemudian jatuh kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Kita di pemilu saja itu ada 6 kasus. 6 kasus yang sudah melakukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Belum lagi yang meninggal. Ini sampai detik ini? Masih kita tahapan pemilu full semua tercover dan pilkada juga lanjut sampai tuntas. Jadi kami kalau dalam proteksi untuk pengamanan kami tidak ragu karena memang dari Pemda juga support ya. Kemudian di hari H kalau memang vaskesnya itu jauh, mereka cukup menunjukkan tanda kepanitiaan, KPPS. Mereka untuk pertolongan pertama supaya cepat datang ke Vaskes, apakah itu di bidan desa, apakah di Pustu, apakah di Puskesmas, mereka hanya tinggal menunjukkan kartu tugasnya itu dan itu langsung ditangani. Baik, prosesnya tidak rumit begitu ya. 2024 kemarin pemilu bahkan sampai di tingkat rumah sakit provinsi itu tercover semua aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bu Azizah, terakhir singkat saja mungkin kalau bicara soal memastikan partisipasi dari para pemilih di Kabupaten Pandeglang, terutama untuk para pemilih pemula. Ini bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh KPU? Ya, pemula ini memang agak unik ya. Usia muda, usia rawan, kemudian akses medsos yang lebih kencang daripada untuk datang ikut sosialisasi kegiatan KPU ya. Untuk itu kami strateginya juga lebih ke digital juga. Kami buat konten-konten, semua badan ad hoc kami punya akun medsos dan kami branding semua di akun medsos mereka, membuat konten-konten yang menarik terutama yang kekinian lah untuk Gen Z ini. Kemudian selain itu kami juga menyasar ke sekolah-sekolah, sosialisasi di sekolah, kemudian juga kami mengundang perwakilan profesi, apakah guru-guru, apakah ustadz, apakah tokoh masyarakat juga untuk berkolaborasi untuk membackup di sekitaran lingkungan mereka, apakah itu di ruang permainan, di masyarakat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini efektif. Iya, tentu kita doakan bersama agar pilkada di KPU di Kabupaten Pandeglang ini bisa berjalan dengan baik. Seluruh persiapan dan juga proteksi yang telah diberikan ya untuk semua yang bertugas di sana bisa memberikan rasa aman. Bahkan yang paling penting meningkatkan partisipasi juga ya para pemilih di 27 November mendatang. Baik, terima kasih Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Ibu Nunung Nur Azizah telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Dan pemirsa, itulah perbincangan kita untuk kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Marselina Tumundo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Metro TV. Halo Pandeglang, saatnya lebih memahami visi misi calon pemimpin Anda. Pitron Nur Ihsan, Diana Drimawati Jayabaya, Dewi Setiani, Iing Andri Supriyadi, Uday Suhada, Pujianto, Aap Aptadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.